Kami Diaspora Greater Los Angeles ingin mengucapkan Selamat jalan dan terima kasih atas dukungan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada kami. Salam diaspora. Mr. E. I must say I do look gorgeous. How could you not like him? Mr. E. I must say I do look gorgeous. How could you not like him? Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya pada malam yang membahagiakan, dan insya Allah penuh berkah ini saya dapat menyampaikan pesan melalui video kepada saudara-saudara para peserta Kongres Diaspora Indonesia yang diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat. Pada kesempatan yang baik ini, atas nama negara dan pemerintah, saya ingin menyampaikan salam hangat dan penghargaan yang tinggi kepada para peserta Kongres yang datang dari seluruh penjuru dunia. Saudara-saudara dapat berkumpul dengan sesama warga bangsa yang merantau di berbagai negara dalam Kongres pertama yang bersejarah ini. Saudara-saudara telah menyalakan api gerakan diaspora Indonesia ke seluruh dunia. Saya berharap Kongres Diaspora Indonesia pertama ini selain dapat mempersatukan sesama warga bangsa yang tersebar di berbagai negara, juga dapat memberi kontribusi pemikiran yang positif dan konstruktif bagi kemajuan bangsa Indonesia yang kita cintai. Secara fisik, saudara-saudara berada di luar wilayah Indonesia, tetapi saya yakin dan percaya hati dan semangat saudara-saudara tetap untuk Indonesia. Saudara-saudara, sejak berabad-abad silam, bangsa Indonesia dikenal sebagai perantau ulung. Dengan perahu bercadik, nenek moyang kita berani menghadang gelombang demi gelombang, mengarungi samudera luas, dan menetap di kota-kota besar dunia yang terbentang dari Madagaskar, Kaledonia Baru, Afrika Selatan, Belanda, hingga Suriname. Itulah gelombang awal dari diaspora Indonesia. Saat ini, di abad ke-21 ini, diaspora Indonesia tidak hanya sekedar perantau, tetapi telah menjadi suatu komunitas besar yang dinamis, yang penuh dengan potensi dan sumber daya. Diaspora Indonesia kini tersebar di berbagai penjuru dunia. Diaspora Indonesia juga mewarnai beragam profesi dan aktivitas, mulai dari tenaga kerja berketerampilan tinggi, pekerja di sektor informal, politisi, budayawan, wirausahawan, pendidik, inovator, kontraktor, ahli minyak dan gas, awak kapal, olahragawan, mahasiswa, rohaniwan, dan masih banyak lagi. Saudara-saudara menjalani kehidupan di muka bumi ini selaras dengan pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Namun saudara-saudara terikat dalam satu benang merah, yaitu keterkaitan dan kecintaan pada Indonesia. Saudara-saudara menjalani kehidupan di berbagai negara yang sangat kaya warna, tetapi tidak melunturkan warna merah putih di dada saudara-saudara. Saudara-saudara, pemerintah menyambut baik dan mengapresiasi perkembangan komunitas diaspora. Pemerintah melihat saudara-saudara yang berdarah dan berbudaya Indonesia di luar negeri sebagai warga yang sangat penting. Bagi diaspora warga negara Indonesia yang sedang belajar, bekerja, atau menetap di luar negeri, saya berharap saudara-saudara dapat terus maju dan berkontribusi bagi masa depan bangsa kita. Bagi diaspora Indonesia yang sudah menjadi warga negara asing, saya berharap dapat terus menjalin tali silaturahim dan menjaga hubungan batin yang tidak akan hilang dengan perubahan status warga negara. Yang jelas, dimanapun saudara-saudara berada, pemerintah tetap menghormati diaspora sebagai mitra dan bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Karena itulah saya
memandang tema yang diangkat Kongres Diaspora yang pertama ini, yaitu Harmony and Diversity, tepat dan relevan. Tepat karena harmoni dalam keragaman sesungguhnya adalah nafas dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Dan relevan karena kita meyakini bahwa kunci dari perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan dunia di abad ke-21 ini adalah tercapainya persatuan dan harmoni dalam dunia yang majemuk. Saya berharap melalui tema ini, diaspora Indonesia dapat menjadi pelopor dalam menciptakan harmony and diversity di dunia saat ini. Jadilah confluence of civilizations dimanapun saudara-saudara berada. Saudara-saudara, pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan langkah-langkah konkret untuk menjalin kemitraan dengan diaspora Indonesia. Pemerintah sedang mengawali proses pemberian kemudahan visa, termasuk pemberian visa khusus bagi diaspora Indonesia yang sudah tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Saya sungguh berkeinginan saudara-saudara yang berdarah Indonesia, meskipun sudah menjadi warga negara lain, harus diterima dengan tangan terbuka dan dengan layak di kampung halamannya sendiri. Saya akan menegasi perwakilan Indonesia di luar negeri, baik duta besar maupun konsul jenderal, untuk menjalin dan membina hubungan dengan komunitas diaspora Indonesia. Lebih jauh lagi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tengah mengembangkan kebijakan untuk lebih memberikan dukungan dan bantuan kepada komunitas diaspora Indonesia dengan antara lain membentuk Desk Urusan Diaspora Indonesia. Pemerintah juga siap bekerja sama dan memfasilitasi program-program ekonomi, sosial, dan budaya yang akan dirancang menjadi program kerja dalam Kongres Diaspora kali ini. Saya menyambut baik rencana pendirian Indonesian Diaspora Brain Bank, program keluarga asuh, serta gagasan lain yang mencerminkan semangat solidaritas sosial diaspora. Tidak hanya itu, diaspora Indonesia dapat menjadi ujung tombak promosi budaya dan kuliner Indonesia di luar negeri. Saya mengajak saudara-saudara para peneliti dan inovator diaspora agar bekerja sama dan berbagi inovasi dengan saudara-saudara di tanah air. Indonesia sepenuhnya terbuka bagi diaspora yang ingin berkarya dan berinvestasi di Indonesia. Bagaimanapun, saat ini kita semua sedang mengarungi dunia yang sedang berubah pesat. Asia sedang berubah, demikian pula Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Indonesia juga sedang berubah. Indonesia saat ini adalah kekuatan regional baru yang memiliki global outreach. Indonesia telah menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Indonesia telah tumbuh sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, dengan kelas menengah terbesar di ASEAN. Indonesia juga telah menjadi anggota G20. Oleh karenanya, banyak peluang yang terbuka dan tersedia untuk melakukan investasi dan usaha di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, saya secara khusus mengundang saudara-saudara sekalian diaspora Indonesia untuk menjadi bagian penting dari upaya bersama untuk terus memajukan perekonomian Indonesia. Saudara-saudara, mengakhiri sambutan ini, saya mengajak diaspora Indonesia untuk ikut mewujudkan Indonesia yang lebih aman, lebih adil, dan lebih sejahtera. Marilah kita wujudkan negara kita sebagai 10 besar kekuatan ekonomi dunia. Diaspora Indonesia sebagai komunitas yang kaya dengan ide, ilmu, modal, prestasi, dan jaringan luas dapat bersinergi dengan komponen bangsa di tanah air. Let's build a great synergy for a better future for all of us.
Akhirnya, atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti Kongres Diaspora Indonesia yang sangat penting ini. Saya turut berdoa, semoga Kongres Diaspora yang bersejarah ini dapat berjalan baik dan sukses. Sampaikan salam hangat saya untuk seluruh keluarga di mana saudara berada. Sampai jumpa di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diaspora. One more time. Salam diaspora. Sepanjang sejarah Indonesia modern, sejak 1908, 1928, 1945, inilah pertama kalinya diaspora Indonesia dari berbagai penjuru dunia bertemu di satu kongres di Los Angeles. Well done, Los Angeles! Tapi yang membuat kongres ini historis bukan saja karena status pertama kalinya, namun karena fenomena yang dikobarkannya. Sumpah Pemuda 1928 hanya dihadiri ratusan orang, tapi semangatnya sampai sekarang terus membara. Proklamasi kemerdekaan 1945, 17 Agustus hanya disaksikan sedikit orang di Jalan Pegangsaan, namun semangatnya sampai sekarang terus membara. Dan karena itulah yang paling penting kita hitung di kongres ini bukan jumlah orangnya, tapi semangatnya dan konsep apa yang kita usung di sini. Dan apa itu? Dua kata. Diaspora Indonesia. Say it with me. Diaspora Indonesia. Diaspora Indonesia. One more time. Diaspora Indonesia. Diaspora Indonesia. You know, dalam beberapa bulan belakangan ini terjadi dua hal penting. Satu, diaspora Indonesia mulai bangkit dan mulai ada proses self-awareness. Dan kedua, bangsa Indonesia di tanah air mulai juga sadar dan memberi apresiasi terhadap keberadaan diaspora Indonesia. Karena itulah kita di sini banyak ada menteri, pejabat tinggi, ada 10 anggota DPR di bawah pimpinan Pak Priyo Budi Santoso dan lain sebagainya. Dan ternyata semakin kita korek, semakin kita buka, semakin banyak yang kita tidak tahu mengenai diaspora Indonesia. Did you know? Jumlah Indonesian diaspora is more than we ever thought. We thought it was about 3.5 million people. Tapi ternyata sekitar 6 sampai 8, bahkan possibly over 10 million people, equal to the population of Sweden or equal to the population of Austria. Did you know the Indonesian diasporas with that kind of number worldwide is bigger than the Korean diaspora and bigger than the Vietnamese diaspora? With per capita income worldwide possibly 5 times more than per capita income in Indonesia. Did you know the median income of Indonesian diasporas in the US alone is $59,000 a year, which is $10,000 more than the US median income, which is around $49,000 a year. Did you know that every year Indonesian diasporas send $7 billion back home to Indonesia? And that is slightly larger than the whole government budget for education or for public works or for defense. It's a big number.
As President Susilo Bambang Yudhoyono has just said, you, the Indonesian diasporas, are an amazing community. You are unique, diverse, and extraordinary. You speak many languages, you are more exposed to the world and therefore tend to be more open-minded. You have skills, you take risks, you are used to competition because you have no choice but to struggle to blend in and succeed where you are, and you are opportunity driven. And you are a powerful group of people. Not powerful in an opposing way, but powerful in a creative way. What are the sources of your power? First, diasporas have brain power. Did you know 47% of Indonesian diasporas in the US alone, over 25 years old, have bachelor's degree or higher, which means MA or PhD. You know what is the US average? 27%. So the Indonesian average is almost twice the US average. Sehat Sutarja, can I ask him to stand up right there? I'm going to embarrass you, Sehat. Sehat has 260 patents under his name, which is more than produced by the entire Indonesian nation in 1 year. One person. And I was pleased to learn di Qatar ada 6.000 professional Indonesia, 6,000 in Qatar. There you are, in the middle. But more than brain power, diasporas have heart power. Ada ribuan diaspora Indonesia di Philadelphia, di Atlanta, di California sendiri yang hidup keras, visanya tidak jelas, tapi kerja 3 pekerjaan dari pagi sampai malam, hanya sempat waktu untuk tidur, habis itu kerja lagi untuk menghidupi keluarga, dan still have enough money to send back home, $200-300 to their families. These are people with incredible heart power. And did you know that Indonesian diasporas worldwide send $2,750, an average of $2,750 back home every year, which is equal to 4 times the annual salary of poor families in Indonesia. And Indonesian diasporas also have strong willpower. Yeah. Willpower. Like Anneke in France, who fought hard almost by herself untuk menggolkan undang-undang di Indonesia mengenai kewarganegaraan ganda bagi anak-anak Indonesia yang mixed marriage. And then also my own father, who's sitting there. He was a diaspora who became law of the sea expert, and he fought for 30 years to double Indonesia's maritime territory from 2 million square kilometers to 5 million square kilometers. That's willpower. So diaspora, karenanya, you don't only have resources, but even if you don't have resources, you are resourceful. Banyak akalnya, ya? Pandai-pandai, right? Diaspora can do many things. You can beat poverty. You can resolve conflicts. You can kill hate. You can crush extremism. You can bring down tyranny. You can cure diseases, destroy ignorance, and light up hope. Tri Mumpuni, one of my favorite Indonesian diasporas, after earning her degrees, membuat 65 desa mandiri di Indonesia yang energy hydro independent. And she's also working in Rwanda and the Philippines. Danet Suryatama, another favorite diaspora,
created Finn, electric car company in 2012, hybrid car, and now he is in Indonesia to advance his innovation. My brother, Ustadz Samsi Ali, goes to Jewish synagogues in New York and to Israel and Palestine and connects Jews and Muslims together and preach about the brotherhood of Abrahamic religion. You know, my children, Alexa, Keanu, and Chloe, ask me, what is diaspora, Dad? You know, but if you want to know what you are, tonight, when you get out, look up into the sky. You, each diaspora, is a light, a bright star in the sky. You are one, but you're also many, and you shine your light to the others. And together you create harmony, and together you shine Indonesia and you shine the world. But Indonesian diaspora have weaknesses as well. What are they? Indonesian diasporas are unconnected. You don't know one another. The Indonesian diasporas in LA, in Seattle, in New York, in Singapore, in Cape Town, in Tokyo, in Seoul, you don't know one another. You tend to also underestimate yourself. You tend to be cynical sometimes. You're unconnected and unorganized. And there are a lot of missed opportunities as a result of that. And this is why this Congress is a very important meeting point. Between whom? Between the government and also the Indonesian Parliament, DPR, yang kini membuka pintu lebar bagi diaspora Indonesia. Dan dalam melakukan ini, pemerintah dan DPR juga memang perlu menyadari bahwa you can have actually two identities. Yeah. You can be like Ambassador Ibrahim Rasool, who is a very proud South African politician, but still proud of his Indonesian connection. And there, you can still be a proud American citizen, but also be proud of your Indonesian connections. So this process is not necessarily about loyalty. This is about opportunity. This is about connectivity. This is about cultural affinity. This is about shared prosperity, and your success is our success, and our success is your success. As a final word, I want to tell you that the Indonesian diaspora, although large, it's not as big as the Chinese or Indian diaspora. The Indian diaspora is about 22 million people. The Indonesian diaspora in the United States is about 150,000 people plus. I think the largest ones are in the Netherlands, Malaysia, Singapore, Australia, Madagascar, Suriname, and South Africa. But despite the fact that we're small, we may be a small group, I want to quote Margaret Mead, who said, "Never doubt that a small group of dedicated people can change the world. In fact, it's the only thing that ever has changed the world." So never doubt that the Indonesian diasporas, wherever you are, whether you make $5 billion a year or $5 an hour, whether you live in San Francisco or in Santiago, whether you are Indonesian citizen or citizens of other nationals, never doubt that the Indonesian diasporas can change destinies, can change the world around them, and can change the world. Thank you.